Anda masih bersama News NTB pemirsa, belasan calon pekerja buruh migran Indonesia mengadu ke kantor DPRD Lombok Timur karena gagal berangkat ke Taiwan. Belasan calon pekerja migran Indonesia mendatangi kantor DPRD Lombok Timur. Para calon PMI ini mengadukan nasib mereka yang gagal berangkat untuk bekerja ke Taiwan, sedangkan telah menyetor uang 330 juta. Dari 18 calon PMI ke PT Putri Samawa Mandiri, perusahaan pelaksana penempatan TKI swasta yang berjanji akan memberangkatkan mereka. Dan mereka mengaku mendaftar sejak Januari 2022 dan telah menyetor uang dengan jumlah beragam dari 12 juta sampai 40 juta rupiah ke pihak sponsor, namun sampai sekarang tak kunjung diberangkatkan. Selama 1 tahun lebih penantian, para calon PMI ini mengaku hanya sekali mendapat pelatihan bahasa dan kerap dijanjikan akan segera diberangkatkan. Kini mereka memutuskan mundur dan meminta semua dokumen asli dan uang disetorkan bisa kembali. Masalah kita kan tak bisa diberangkatkan ke Taiwan dalam jangka waktu 3 bulan kita dijanjikan. Sampai saat ini kan kita belum bisa berangkat. Berapa orang? Kan untuk melaporkan ke SPMI, terus setelah itu kan kita juga ke BP2 pernah, dan kita juga pernah membuat surat pernyataan untuk mengundurkan diri dari PT. Dan kita sampai sekarang ini kan kita masalahnya kita mau menunggu dokumen kita sama uang kita kembali. Cuma itu aja. Berapa orang itu? 18 orang semua. Sejak kapan mendaftar? Dari Januari sampai saat ini. Uangnya dari berapa ke berapa? Dari 12 juta sampai 40 juta. Pejabat Dinas Tenaga Kerja yang dihadirkan dalam pertemuan ini berjanji akan mempertemukan para calon PMI dengan pihak perusahaan yang akan memberangkatkan mereka. Dari Lombok Timur, Ramli Nurawang, iNews melaporkan. Pemirsa, pencinta hewan di NTB kecam maraknya perburuan anjing di Mataram dan mendesak aparat penegak hukum dan instansi terkait tindak tegas para pelaku. Kasus perburuan anjing dan diduga untuk konsumsi di Kota Mataram kembali terulang. Kejadian baru-baru ini 2 orang diduga pelaku perburuan anjing dipergoki warga sedang melancarkan aksinya. Menurut saksi, perburuan anjing dilakukan dengan cara dipanah. Lolongan ya, keras sekali ya, gitu. nangis gitu kan, terluka gitu ya. Mungkin disiksa mungkin ya. Om lihat pelakunya tadi? Ya 2 orang tadi itu sepintas tadi. Sepintas Ya. ya. Pengakuannya dia dimakan bebeknya makanya. Oh, untuk datang bebek. Maksudnya Ya. daging anjing itu? Nah, anjing itu makan bebeknya makanya mau dikejar dah, dieksekusi dah. Nah, kalau kekhawatiran kita dagingnya untuk dipergunakan ke hal-hal yang merugikan orang lain gitu. Itu aja sih. Ada indikasi ke sana, Om ya? Ya, kekhawatiran itu harus ada. Karena marak sekali ya Marah perburuan. sekali ya, bisa jadi karena seperti yang dibilang tadi bahwa banyak rumah makan yang memang sudah menyiapkan, mungkin pemasoknya ke salah satu kan kita nggak tahu. Kasus demi kasus perburuan anjing dan diduga untuk konsumsi menjadi sorotan komunitas pecinta hewan di NTB dan sangat menyayangkan kejadian tersebut. Itu orang itu dia nembak anjing tuh. Nembak anjing. Iya, dia pakai panah gitu, jadi pakai paku. Ditembak. Banyak kok kejadian kasus kemarin, ada juga dia nancap di kepala sini, udah di kepala sama leher. Ada juga kasus sama paku kayak gini dia pakai, udah dioperasi sama dokter Yoses. Ketemu orangnya tadi? Ada itu berdua mereka. Berdua. Apa untuk apa katanya? Nggak ada, katanya makan bebeknya dia, nggak tahu bebek mana, nggak tahu. Udah banyak kasusnya dari dulu udah gini dia pakai paku. Ada indikasi Mbak dijual daging anjing itu? Ya kemungkinan sih, karena di sini kan sudah sangat banyak juga ini warung-warung yang menyediakan daging anjing. Dinas instansi terkait atau APH diminta turun tangan mengatasi persoalan tersebut agar kasus perburuan anjing tidak terulang kembali, apalagi ditengarai untuk konsumsi dan diperjualbelikan karena daging anjing tidak higienis dan haram bagi pemeluk agama tertentu. Dari Mataram, Hari Kasidi, iNews melaporkan. Operasi pasar murah di Lombok Timur diserbu ibu-ibu, bahkan mereka rela berdesakan demi mendapatkan beras, minyak goreng, dan juga gula. Ibu-ibu ini rela berdesakan demi mendapatkan beras, minyak goreng, dan gula dengan harga lebih murah dibanding harga pasaran di Desa Kabar, Kecamatan Sakra, Lombok Timur.
Tingginya harga kebutuhan pokok di pasaran membuat ibu-ibu ini berebutan dan menyerbu operasi pasar murah yang digelar Dinas Perdagangan dan Bulog Lombok Timur. Operasi pasar ini menyediakan 550 kg beras dengan harga Rp8.600 untuk jenis medium, 720 liter minyak kemasan dengan harga Rp14.000 per kilogram, dan 100 kg gula dengan harga Rp12.500 per kilogram. Tidak butuh waktu lama, semua bahan pokok yang dijual ludes dibeli warga. Kegiatan ini diharapkan bisa membantu warga untuk mendapatkan berbagai kebutuhan pokok dan bisa menstabilkan harga. Terkait dengan pasar murah ini, memang bila hari kita juga melihat dari desa-desa lain dan itu menjadi pertimbangan kita karena melihat kelonjakan harga beras terutama yang semula harga sampai 9.000, 10.000, tapi minggu kemarin ini bisa nyampe harga sampai 12.000 sehingga pemerintah desa khususnya Desa Kabar berinisiatif untuk meminta kepada Dinas Perdagangan bagaimana karena untuk Desa Kabar dijadwalkan terkait dengan pasar murah ini atau operasi pasar ini. Untuk menstabilkan harga kebutuhan pokok, operasi pasar semakin gencar dilakukan tak hanya digelar di pasar tradisional, tapi juga di desa bekerja sama dengan pemerintah desa. Dari Lombok Timur, Ramli Nurawang, iNews melaporkan. iNews NTB akan segera kembali, tetaplah bersama kami.